Halo, selamat datang ya di podcastku. Dan mungkin kalian udah baca judulnya, mungkin juga ada yang tertarik, mungkin ya penasaran apa isinya gitu kan, karena judulnya kayak gitu. Jadi aku mau memperingatin bahwa ini emang benar-benar seperti di judul gitu. Bagi yang nggak mau dan bagi yang cuma penasaran ya boleh gitu. Cuman jangan sampai yang aku bilang itu kalian praktekin atau yang kalian lakuin juga. Dan nanti kalau ada orang bilang, lu kenal dari mana kayak gini-gini, kira-kira podcast, kan gak enak juga gitu. Jadi cuma untuk edukasi, bukan untuk yang aneh-aneh gitu. Oke. um, Hubungan toksik, ya itu ada judulnya, topiknya gitu. Hubungan toksik apa sih? Hubungan toksik itu biasanya hubungan yang udah gak sehat lagi. Hubungan gak sehat itu gimana juga? Hubungan gak sehat itu berapa macam? Ada yang satu misalnya, misalnya gini, hubungan yang udah menjalur ke nafsu gitu. Jadi hubungan ini sebenarnya hubungan biasa, cuman karena ada di balik kata hubungan itu ada hubungan lain, apa sih? Hubungan 18 plusnya itu. Iya, hubungan 18 plusnya itu yang menjadi masalahnya di sini. Dan menurut aku juga kalau ada hubungan yang udah menjalan 18 plus itu kan udah nggak baik, nggak sehat gitu kan, karena sedikit-sedikit nafsu yang disembunyikan kata cinta, atau cinta yang ujung-ujungnya adalah nafsu. Misalnya nanti aja ya misalnya, karena itu mungkin cerita selanjutnya. Yang kedua adalah hubungan yang benar-benar yang egois, salah satunya egois banget. Misalnya si cewek itu sering nangis karena keegoisan si cowoknya gitu, atau kebalikannya. Jarang ya sih kebalikannya, cuman kebanyakan tuh cewek nangis karena keegoisan si cowoknya. Misalnya aku pacaran sama orang, terus dianya nggak mau apa yang aku inginkan, misalnya pelukan cuman atau lain sebagainya, atau bahkan hanya untuk perjalanan jalan-jalan atau nonton dan lain sebagainya juga. Dia nggak mau dan aku marah mengakibatkan si cewek pacarku tadi jadi nangis, iya kan? Nah itu kalau sekali ya mungkin wajar, tapi kalau udah selama berhubungan itu banyak nangisnya, itu kan nggak baik juga untuk si ceweknya. Yang ketiga, selingkuh. Ini mungkin banyak sih orang yang terjadi karena selingkuh pun nggak mandang cowok atau cewek, karena seorang itu selingkuh pasti karena ada alasannya gitu kan. Entah itu juga karena si ceweknya bosenin atau si cowoknya bosenin juga, atau bahkan karena si cowoknya nih sering main sama cewek lain dan jadi sering deket sama orang, tiba-tiba sama pacarnya sendiri lupa gitu. Ada juga cowok cewek yang kegatelan gitu, deket sama cowok ganteng, dideketin, suka, terus putusin yang lama, jadi nama baru gitu. Itu juga ada. Ya kita nggak boleh ngeblame cowok banyak kayak gini, cewek banyak yang kayak gini juga nggak boleh, karena ya sama aja sih pada dasarnya. Cuman bedanya adalah
cara ngeliatnya aja gitu. Hubungan toksik ya, aku punya suatu cerita real banget. Jadi tahun berapa ya, 2018 aku kenal sama satu orang cewek. Dia memang, pada aku kenal sama dia tuh emang orangnya tuh polos banget dalam artian anak SMA yang baru tamat gitu. Dan saat aku kenal sama dia nggak tahu namanya make up, dia nggak tahu namanya pacaran, dia nggak tahu namanya, pokoknya polos banget lah. Dan aku kenal dia sampai 1 tahun, 2019. Terus Januari Februari aku sibuk karena ada ujian juga, jadi aku nggak pernah hubungan lagi sama dia selama 1 tahun penuh. Dan aku terkejut perubahannya, wow, 180 derajat yang aku kenal dulu sampai sekarang. Karena dulu tuh nggak ada namanya dia itu make upan gitu, nggak ada sama sekali, benar-benar cewek polos gitu. Dan saat aku chattingan kembali sama dia, aku nanya, kamu udah punya pacar belum? Udah. Wah, ada pacar udah. Terus udah berapa lama? 1,5 tahun. Oke, cukup lama gitu. Dan aku iseng nanya seperti ini, kamu udah ngapain aja sama pacarmu? Awalnya sih aku gak terlalu berpikir kalau dia mikir yang negatif gitu. Cuman aku terkejut dengan jawabannya. Dia udah pernah melakukan sesuatu yang kayak berhubungan suami istri gitu. Aku terkejut dan dalam hati aku bilang, hah, ini benar orang yang sama-sama udah tahun yang lalu gitu, orang yang benar-benar sama pada aku saat kenal gitu, yang benar-benar polos, benar-benar benar banget lah polosnya. Tiba-tiba setahun nggak chattingan, 1 tahun udah punya pacar, malah kayak gitu kan. Shit, aku ngebayanginnya kasihan gitu sama anak polos yang ya kayak anak ayam gitu, mau menuju ayam dewasa, cuman pasti dengan menuju dewasa udah kayak gitu. Aku tuh diem dan aku mikir kayak, gila, aku gak percaya gitu. Dan aku nanya lagi gitu, udah sering ngakuin gitu? Udah, katanya. Wow, amazing. Terus kan lagi aku nanya yang kemungkinan gak bisa dijawabnya, atau yang dijawabnya dengan bilang enggak. Dan aku bilang kayak gini, kamu udah pernah ngerekam gitu? Mereka melakukan kayak gitu. Dan dia jawab adalah iya. Wow, serius nih, ini baru beberapa hari lalu aku tanya lagi, dan speechless banget sih dengan jawabannya yang seperti itu. Ini aku masih mikir, ini benar-benar orang yang sama dengan 1 tahun lalu gitu, yang polos ceria tiba-tiba menjadi nakal gitu. Dan dia juga nggak tinggal di kota gede, nggak gede sih sebenarnya, tapi dengan mukanya, dengan polosnya itu masih nggak percaya loh.
Aku mau jelasin, aku mau kasih tahu juga singkatan-singkatan dalam 18 plus. Jadi kalau kalian di chatting oleh seseorang cowok atau cewek gitu, dan kalian mendapatkan istilah-istilah yang seperti ini, ya hati-hati aja atau jauh-jauhin aja yang orang kayak gitu. Oke, yang pertama itu adalah HS. H sama S itu adalah having sex, atau nama zaman dulunya adalah making love. Ya karena ML sekarang ada Mobile Legend, sekarang diganti HS mungkin ya. Atau kalau bahasa Twitternya sekarang adalah mantap. Aku dikasih tahu oleh temen, katanya gini, mantap. Apaan nih, dia bilang, apaan nih gitu kan. Aku udah lama gak main Twitter gitu. Dan dia bilang itu tuh sebagai penggantian nama dari enak-enak gitu. Jadi mantap gitu katanya, karena kan enak mantap ya. Ya mungkin sih gitu. Itu artinya tanda kutip adalah making love, yang bisa dijelasin juga dengan seks gitu ya, seks. Terus kita turun, di situ ada tulisannya FOREPLAY. Aku nggak tahu bacanya gimana, tapi tulisan ketikanya adalah foreplay. Ya aku nggak tahu sih bacanya gimana, pokoknya gitu. Itu artinya adalah kalian melakukan sesuatu gaya di dalam seks dengan dengan telanjang gitu. Terus ya yang kayak pelukan atau cium atau susah sih ngomongnya karena ini terlalu sensitif sih untuk kuping berapa orang gitu. Petting itu, mohon maaf ya, ini karena edukasi, aku mau jelasin aja. PETTI, ya mungkin kalau dari salah juga aku minta maaf. Setahu aku itu adalah, apa kali ya, itu istilahnya untuk kayak ibu menyusui tapi bukan anak pacarmu gitu yang menyusui. Apa sih ya, pokoknya seperti itu. Terus PJ mungkin udah tahu ada yang belum juga, atau tulisan singkatannya adalah blowjob. Itu adalah ya blowjob. Apa ya, kalau orang kayak cewek makan pisang, es krim pisang, tapi alat kelaminnya cowok. Cewek makan es pisang, tapi es pisangnya itu adalah kelamin cowok. Gak usah jelasin lagi lah apa artinya. Dan HJ, sama kayak es pisang, cuma menggunakan tangan doang. Itu handjob. Singkatannya HJ itu handjob. Udah skip. Terus ada singkatan lagi, bukan singkat ya, arti lain seperti cuddle, CUDDLE atau apa gitu. Itu artinya pelukan. Ya oke lah gitu. Kissing cuman ya gitu aja sih singkatannya. Oh ya, kalau di Twitter tuh ada RN, right now ya sekarang, atau RM ya, nggak tahu. Ya udah skip. Oh ya, aku juga mau cerita. Cerita lagi, ini cerita dari orang lain lagi. Dia pernah cerita sama aku,
dia punya pacar udah berhubungan 6 tahun dan 6 tahun 6 bulan, dan dia punya hubungan yang toksik katanya. Aku suka deh dengar hubungan toksik itu, bukan dalam artian gue nyemut atau gimana ya, cuma karena cerita orang seperti itu tuh bikin penasaran gitu, nagih penasarannya. Dan saat aku mikir emang ceritanya kayak gimana gitu, atau kayaknya seru gitu ceritanya, dan aku dengar ceritanya seperti ini kurang lebih ya. Dia kuliah di luar kota dan dia ngekos. Ini juga bisa untuk orang yang ngekos gitu, buat lebih berhati-hati juga, karena di sana lebih banyak orang jahatnya daripada orang baiknya gitu. Pertama, dia ngekos, dia nggak ada teman, ada sih teman, cuman nggak, apa ya, kalau ngekos kan berarti nggak ada 24 jam untuk dia gitu, misalnya yang teman ngobrol atau ya pacar lah gitu. Singkat cerita, dia main satu aplikasi, aku lupa, main Tantan atau main Tinder gitu, aku juga nggak paham sih main apa. Dan dia kenalan sama 6 bulan. 6 bulan cukup lama untuk perkenalan PDKT. Setelah itu dia pacaran. Dia cerita ke aku tuh selama 6 bulan pacaran dia telah melakukan hal-hal yang bukan dia katanya, bukan dia yang mau, maksudnya ya udah dengerin aja gitu kan. Pertama dia pacaran itu kayak ya normal gitu, nggak ada rubahnya gitu. Dan saat mereka pacaran ya makan, jalan-jalan, ya seperti itu gitu, pelukan dan sebagainya. Yang pernah dia lakuin pertama adalah kissing, cuman ya mungkin bagi orang cuman udah kayak biasa kalau pacarannya, tapi kan enggak juga untuk bagi orang, karena menurut aku tuh kalau pacaran itu adalah kayak sistem saling support gitu. Ya kalau nggak ciuman sih nggak masalah menurut aku ya, tapi kan tergantung orangnya juga gitu. Dia cuman katanya first my kiss, oke. Yang kedua adalah si cowoknya, pada awalnya si cowoknya tuh megang dada. Aku nggak suka sih ngomong payudara gitu, aku manggilnya dada aja ya, dada. Dia megang dadanya dan si cewek itu nolak kayak apaan sih, dan si cowoknya bilang enggak, cuma nisang doang katanya. Dan hari demi hari si cowoknya mulai sering pegang, dan si ceweknya juga nggak ngerasa yang terlalu risih lagi, mungkin karena udah biasa dan menikmatin rasanya gitu, gue nggak tahu juga rasanya seperti apa. Terus lama kelamaan sering dipegang dadanya. Sempat dia cerita juga seperti ini, dia dipegang terus dimasukin tangan cowoknya, enggak, bukan dimasukin, tangan cowoknya masuk sendiri ke dalam baju dan dia megang dari dalam. Dia megang dari dalam. Awalnya 5 detik katanya. Besoknya nambah, besoknya lagi nambah berapa detik. Besoknya lagi nambah, besoknya lagi nambah, besoknya lagi nambah, besoknya lagi nambah, dan akhirnya itu adalah kebiasaan saat mereka habis jalan
kebiasaan. Wow. Dari yang awalnya nggak mau sama sekali menjadi terbiasa seperti itu. Bayangin. Dan dia bilang seperti ini ke aku. Saat dia lagi di depan kosnya, dianya seperti itu. Bayangin, depan kosan melakukan hal yang seperti itu, megang dada bermenit-menit, katanya 5 menit kali. Wow, udah rusak banget itu, maksudnya karena udah terbiasa dan menikmati rasanya gitu kan. Ya janganlah gitu, janganlah lo melakukan hal itu sih. No, tapi ya terserah sih, itu kan pilihan kalian. Kalau kalian mau kayak gitu ya silakan, aku juga nggak larang gitu, siapa juga aku. Oke. Terus setelah mereka sering seperti itu, si cowok mulai berani karena telah mendapatkan perasaan si ceweknya gitu. Mulai berani si cowok saat video call pernah meminta si ceweknya bilang kayak gini, yang si cowok yang bilang kayak gini, yang boleh nggak ngeliat dadanya gitu. Si ceweknya menolak, apaan sih gitu, kan udah tiap hari yang lakuin kayak gitu katanya. Si ceweknya bilang kayak gini, ya nggak mau lah, gini katanya. Kenapa katanya si cowoknya gitu, kamu nggak percaya sama aku katanya, kan kita udah lama pacaran gini. Dan akhirnya karena terayu mungkin ya, karena udah terpercaya juga sama terpercaya sama si cowoknya gitu. Si ceweknya bilang kayak gini, aku mau ngelakuinnya, tapi kamu nggak boleh ngerekam, apalagi screenshot. Si cowoknya bilang iya. Oke, dilihat ya selama 5 detik, terus tutupnya. Besoknya lebih lama lagi dari 5 detik. Itu bahayanya ya, maksudnya gini, kalau pacaran tuh memang melakukan apapun untuk pacar kita, kayak melakukan kayak tadi yang sebelumnya juga nggak terlalu suka dipegang, tiba-tiba suka, dan nggak suka di apa-apain karena tebakan omongan, jadi yang ngelakuin gitu kan. Dan kalian bayangin, misal si cowok itu screenshot atau video recorder, itu kan cewek kan ada muka, video call biasa, terus dia angkat bajunya, dia ngeliat 5 detik dan dia tutup. Tuh bayangin, misal terekam, bayangin aja terekam. Jadi buat kalian yang dengerin ini, itu jejak media itu sangat berat. Oke, sangat parah. Satu foto seksi kalian akan tersebar kemana-mana, dan itu akan tersimpan di database internet forever. Apalagi yang kalian kirim ke Twitter, Facebook, IG dan lain sebagainya, ada orang yang screenshot, ada orang yang save, ada orang yang apapun itu ngelakuin kayak gitu tanpa setahuan kalian, dan kalian kayak nggak deh, hapus aja deh, terus seksi gitu, hapus. Apakah kalian tahu siapa aja yang udah screenshot, siapa aja yang udah simpan dan lain sebagainya gitu kan?
Dan someday yang foto kalian tuh dipakai orang jahat yang pura-pura jadi kalian, jadi faker gitu, terus pura-pura nge-share foto kalian, terus foto naked pada bukan kalian gitu. Coba bayangin aja gitu, pasti no komen deh. Dan bagi kalian punya pacar dan pacarnya itu selalu minta yang pap dong, yang VCS ya. VCS adalah video call sek, kalau PS adalah phone sek, CS adalah chatting sek. Semuanya berhubungan dengan sek. Jadi pas sudah dia ngelakuin buka baju dan si cowoknya video call gitu, aku udah mikir, duh nih cowok mulai ganas nih. Karena kalau dia nggak, misalnya gini, si cowoknya itu kalau nggak diturutin video callnya dia akan marah gitu, dia akan marah dan dia akan ngamuk. Ya mau nggak mau si ceweknya harus nurut dong. Dan aku mikir kayak gini, misal someday dia aja udah pegang atas, ada kemungkinan nggak dia megang bawah? Habis itu dia melakukan hal yang berhubungan suami istri seperti itu. Ada kan? Ya cuman aku saranin gini, lu mau lanjut atau berhenti? Dia milih berhenti, tapi ada negatifnya. Kalau lu berhenti, lu harus ngelupain dia, lu harus berubah, lu harus punya hari baru, lu harus punya cerita baru, dan lu nggak boleh ngelakuin itu lagi selamanya kecuali sama suami. Dia bilang, ya aku akan lakuin, tapi nyatanya dia nggak ngelakuin sama sekali yang kau omongin. Dia curhat cuman 30 menit, aku kasih sarannya sampai 4 jam. 4 jam loh, sambil ngobrol gitu, teleponan 4 jam, sampai cari solusi yang gimana caranya putus dari pacarnya, gimana caranya yang memperbaiki nama dia, bagaimana caranya. Wah, banyak loh pokoknya gue pikirin kemarin, tapi hasilnya nihil karena dia melakukan gak sesuai dengan yang aku katakan, dan dia masih kayak masih sayang gitu sama pacarnya. Ya, ya gue nggak bisa ngelarang juga sih dia pacaran sama dia atau gimana. Gue cuma masih tahu saran, lo mau lakuin ya terserah, kalau enggak ya udah terserah juga. Gue nggak terlalu peduli gitu, yang penting gue udah ngasih tahu saran. Melakukan hal yang baik itu susah emang. Ya melakukan hal baik itu emang susah gitu kan. Pernah juga ada orang cerita ke aku, bilang kayak gini, aku lagi sedih katanya dan sebagainya. Ya udah aku temenin gitu, aku temenin, terus ya kayak aku tuh bored gitu, yang kalau dia chattingan aku langsung bales gitu, aku bikin dia happy dan lain sebagainya gitu, dengan masa lalu yang suram gitu. Tapi nggak pernah lakukan hal seperti itu. 18 plus belum pernah dilakuinnya gitu kan. Ya udah, gue nggak, mungkin cuma butuh mood booster aja gitu kan. Tapi sedikitnya aku nggak, dia nggak, aku chatting sama dia tapi dia nggak pernah balas selama 2 hari. Dan setelah itu aku mikir, aku nggak boleh gunain lagi, aku nggak berfungsi lagi bagi dia. And okay, up to you. Aku mikir kayak itu dah, terserah dulu mau ngapain. Seketika besoknya dia balas chatting aku, dia minum.
dia minum alkohol lah gitu. Gue gak tahu minum apa katanya, bukan aku juga nggak terlalu apal sih minuman. Dan saat dia minum satu botol gitu sama temennya, dia mabuk dan dia tidur gitu. Dan besoknya dia nggak tahu apa yang telah terjadi gitu. Ya mungkin sih, gue juga belum pernah mabuk. Dan setelah itu aku bilang kayak, lu minum sama siapa? Cowok. Dia siapa? Sahabatnya. Oh, lu nggak mikir nggak kalau dia tuh ngapa-ngapain gitu? Ya aku berpikir realita aja gitu. Maksudnya gini, cowok di depannya ada cewek lagi mabuk, gue sentuh pun nggak bangun. Ya mungkin kalau gue ya mungkin sedikit kepikiran yang kayak 18 mungkin. Tapi ya kita kan nggak tahu. Gini loh, awal mulanya aku nggak pengen kayak gitu karena ada kesempatan, jadi ya you know lah, nafsu, udah selesai semuanya. Tapi katanya aku percaya sama temenku, katanya gini. Oh iya udah. Terus dia minta saran gimana. Terus dia bilang, gimana apanya gitu, gimana caranya biar gak sedih ya. Ini loh, lu sedih datang ke gue, ntar gue hibur. Simple kan? Tapi enggak, dia kayak ngelupain gue dan fucking seolah gue harus bilang, lu apa kabar? Kayak mau diperhatiin, cuman gak ada niatan untuk gimana gitu. Ya udah, habis itu gue masa bodoh ya, kayak ya udah terserah lu mau ngapain lah dalam hati gue gitu kan. Lu mau minum, lu mau narkoba, kayak mau apa, kayak gue gak peduli gitu. Dan apa selanjutnya, dia makin sering minum katanya. Tahun baru aja udah 2 kali dia minum. Aku bilang dalam hati, percuma gue anjing ngasih tahu lu, saran lu ke lu, minta saran gimana caranya stop gitu kan, tapi lu sendiri yang lakuinnya masih gitu kan. Dan gue mikir, bego banget sih gue. Terus gue mikirnya, ya udah terserah lu mau ngapain kayak. Udah nggak gini loh, gue mau kasih saran sama orang, cuman saran gue itu harus didengar dan ya mungkin dilakuin gitu. Dan saat lu lakuin tapi nggak nyaman, ya lu minta saran lagi gitu. Ya gue mau gitu. Cuman saat gue udah kasih saran, gak lu lakuin sama sekali, yang kayak lu kerja tapi nggak dihargai. Sakit kan? Lu kerja tapi nggak dihargai sama sekali oleh orang yang mungkin bos lu, temen lu, atau tim lu gitu. Lu udah kerja keras gitu kan untuk mencari jalan keluarnya, cuman nggak dihargai sama sekali gitu. Bukan dihargai dengan uang, tapi dihargai dengan ya udahlah, skip. Kok kesel kalau denger yang kayak gitu, kayak orang yang mau kayak orang yang mau diperhatiin tapi nggak mau diperhatiin. Bukan nggak mau diperhatiin balik, cuman saat kita udah memberi perhatian, dia kayak ogah-ogahan gitu, padahal kayak mancing terus gitu ya. Capek sih ngadepin orang kayak gitu, percuma gitu gue ngasih saran sampai gue mikir berjam-jam dan hasilnya apa, gak ada. Jadi pikiran yang toxic itu gini aja sih simpelnya, kalian pacaran ya,
kalian pacaran sama orang, ya iyalah orang, terus saat kalian pacaran tuh salah satu dari kalian tuh udah nggak benar gitu. Misalnya kayak gini, awalnya tuh pelukan, ciuman, yang ketiga ya pegangan gitu. Pegangan bukan pegangan pelukan ya, cuman pegangan yang lain, misalnya dada gitu. Terus lama-lama ke bawah gitu, ya udah selanjutnya kayak adegan suami istri gitu yang dibokep-bokep lah gitu. Jadi awalnya tuh sebenarnya kissing gitu, terus lo kissing tuh udah yang seharusnya paling tinggi ya kalau untuk pacaran menurut aku. Selain itu sebenarnya nggak dibolehin sih, cuman ya tau sendirilah pacaran zaman sekarang gimana. Pacaran zaman sekarang tuh udah nggak baik banget, banyak orang yang udah di luar nikah, udah banyak yang ya anak SMA jadi PSK gitu kan, banyak banget. Aku nggak nyalahin sih, cuman ya perubahan zaman yang kayak gitu ya udah jalanin aja gitu, nggak usah yang harus benar terus, ya nggak usah sih, karena kita juga nggak benar gitu. Ya satu saat aku juga bilang kayak gini, belum ngelakuin apa-apa, tiba-tiba besok atau lusa akan ngelakuin kayak gitu gitu kan. Ya karena nafsu, pertemanan dan lain sebagainya gitu, banyak faktor lah gitu. Udah sih, pokoknya bagi yang pacaran itu harus berhati-hati lagi. Jika kalau hubungan kalian udah yang renggang, oh iya ada lagi sih sebenarnya, selingkuh dalam pacaran itu paling anti dengan kata-kata selingkuh, paling anti. Gini loh, aku punya pacar, aku selingkuh nih, aku brengsek gitu kan, aku selingkuh nih, terus abis aku selingkuh ketahuan selingkuh, aku minta maaf, yang maaf yang gini, aku janji deh gak akan lagi kayak gitu gini. Dimaafin dong dengan perjanjian kalau lo ngelakuin lagi kita benar-benar putus dan gue gak mau hubungan sama lo lagi. Oke. Apa yang gue lakuin? Apakah benar-benar menjauhin selingkuhanku gitu dan kembali ke pangkuan pacarku? Oh tentu tidak. Kalau aku udah ketahuan 1 kali pacaran dan selingkuhnya ketahuan, aku akan lebih rapi, lebih terstruktur. Caranya gimana? Mudah sekali, kalian bikin WA 2 atau line 2 gitu, cloning gitu, terus yang satu untuk pacar kalian, yang satu untuk gebetan kalian atau selingkuhan kalian, dan atur jamnya, kayak yang aku mau tidur ya gini-gini, terus matiin WA nya dan login ke WA satunya dan saya selamat malam gini teleponan yuk, lebih rapi bukan? Logikanya sih, logikanya kalau ada orang yang udah selingkuh dia makan lebih main rapi lagi, bahkan dia mungkin lebih beli HP baru atau lain sebagainya untuk ya iya tuh main rapi. Oke. Jadi kalau kalian udah ada kata-kata namanya selingkuh tuh udah putusin aja, karena
orang kayak gitu nggak akan pernah sembuh dari kata selingkuh. Itu kata-kata selingkuh tuh benar-benar kata-kata yang paling anti dalam pacaran gitu. Paling anti. Kalian pacaran udah berapa tahun, kalau dia selingkuh, lebih baik putus dan cari yang baru. Karena kata-kata selingkuh adalah kata-kata pengkhianat. Pengkhianat dalam ya pengkhianat gitu. Ya sekali pengkhianat ya pengkhianat gitu. Udah sih segitu aja. Maaf ya kalau suaraku nggak enak atau gimana, karena ini udah jam 1. Aku siap podcast nih, merekamnya pasti setiap malam jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 mungkin, karena itu lebih tenang dan lebih nyaman aja sih menurut aku pribadi. Jadi intinya untuk kalian yang pengen punya pacar, ya gak usah tergesa-gesa gitu, karena pengen merasa dimilikin kali ya atau gimana gitu. Ya udah gak usah pacaran sih, gak masalah, yang penting happy. Yang pacaran juga tuh gak selamanya happy gitu. Ada yang orang pacaran tapi sedih, ada yang orang pacaran tapi nangis, ada yang orang pacaran tapi trauma gitu. Ya banyak macam sih. Dan menurut aku orang kalau attitude-nya baik, seseorang akan baik juga dapatnya. Apa yang kamu tanamkan di dalam dirimu, ya itu akan kamu petik pada suatu saat nanti. Apapun itu, ya kita nggak tahu gitu. Bisa aja kamu lagi sedih, tiba-tiba ada orang deketin kamu dan bikin kamu bahagia, atau ya seperti itulah. Pertama, hati-hati. Kalau pacaran tuh gini, kamu harus kenalin orangnya, kamu harus tahu siapa dia, kenalin mantannya, habis ngapain aja gitu. Ya walaupun itu terlalu apa ya, terlalu privasi, cuman apa salahnya gitu menggali lebih dalam soal pacar kalian dan mantan gebetan atau crush gitu, crush, itulah apa bacanya. Setidaknya tuh kalian harus dekat sama mantannya. Kenapa putus gitu kan. Ya sekarang tuh banyak orang pura-pura baik awalnya dan berubahnya tuh nanti. So hati-hati aja sih, pilih temen, pilih pacar, pilih sahabat, itu benar-benar yang harus tahu gimana sifatnya gitu. Jangan sampai tiba-tiba dia, kita udah cerita panjang lebar, udah buka aib, itu tiba-tiba dia nyebar luas aib kalian. Udah sih gitu aja, udah 45 menit hampir, dan selamat beraktivitas dan selamat tidur ngantuk. Dadah. Next time mungkin apa ya, I hate my voice. Ya, I hate my voice. Udah segitu aja, sampai jumpa nanti. Dadah. Hari Minggu kayaknya aku akan upload. Bye.